Kawasan pantai utara Jawa Tengah terus dibayangi ancaman ganda berupa penurunan muka tanah yang ekstrim dan kenaikan permukaan air laut. Berdasarkan data terbaru, laju penurunan tanah di sepanjang koridor Brebes hingga Rembang rata-rata mencapai 12 cm per tahun. Bahkan di beberapa titik krusial seperti Tegal, Pekalongan, dan Semarang Demak melonjak hingga 16 cm per tahun. Kondisi ini menuntut penanganan yang cepat karena Pantura merupakan urat nadi perekonomian regional yang menopang berbagai kawasan industri strategis. Kepala Bapeda Jawa Tengah, Yusmanto menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah membentuk Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa sebagai komando baru. Namun badan ini dinilai belum dapat bergerak optimal di lapangan akibat kendala administratif. Ada Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa, ini memang baru badan otorita ini, sehingga karena badannya ini baru, sampai saat ini belum memegang anggaran tersendiri. Jadi mereka belum pegang DIPA atau APBN. Dan ini memang badan otorita dibuat sebagai pencari solusi untuk penanganan pantai utara. Pemprov Jateng sendiri konsisten menggalakkan perbaikan lingkungan pesisir lewat gerakan Mageri Segoro yang menanam hingga 2 juta batang mangrove. Namun, pendekatan hijau ini memiliki keterbatasan karena hantaman gelombang laut yang kuat kerap merusak dan merobohkan tanaman mangrove muda. Sebagai alternatif fisik yang lebih realistis dan kolaboratif, pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur berbasis multipihak, seperti tanggul laut dan penggunaan struktur hibrida bis beton. Salah satu proyek percontohan yang tengah berjalan adalah pengamanan pesisir yang diintegrasikan langsung pada megaproyek Jalan Tol Semarang-Demak. Sisi dalam dari tanggul tol ini nantinya didesain menjadi polder raksasa untuk menampung air tawar dari sungai sekitar, seperti Kali Babon. Proyek kolaboratif ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir rob, melainkan juga dirancang untuk menjaga ketahanan air baku industri dan air minum warga secara berkelanjutan melalui tata kelola air yang ketat. Jadi ini sebenarnya prinsip negara hadir mempertahankan air tawar selama mungkin di daratan. Jadi ini yang mungkin kita harus samakan persepsi seluruh masyarakat, selama mungkin air tawar itu dipertahankan di darat, jangan sampai langsung masuk ke laut. Karena potensi air tawar dunia itu hanya 3%. Dan itu kecil sekali, yang mungkin kalau di Indonesia kan hampir setahun 2 periode ya Pak, kemarau hujan kita masih bisa menikmati air. Tapi kalau di daerah lain mungkin tantangan besar. Jadi selama mungkin air tawar itu di darat, itu bisa dipakai untuk industri, air minum, dan lain-lain. Tapi nanti harus ada treatment, ada pompanisasi, ada yang untuk mempertahankan kualitas air, sehingga kerjasama ini juga dengan pemerintah Belanda juga ada kerjasama bagaimana penanganan Kali Babon, karena nanti Kali Babon itu akan masuk di border air tawar yang di dalam sisi tol, sehingga itu kualitas air, kemudian polutan dari pabrik industri itu diminimalisir untuk masuk ke border itu, sehingga treatmentnya kemudian ancamannya itu tidak terlalu besar untuk menjadikan air jernih yang air tawar yang bisa dipakai. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.